Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi ini kembali Allah perkenankan kita hadir di hari yang ke-28 hari ke-9, hari yang ke-8. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk sampai pada hari ke-30. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan membahas penyakit dalam beramal. Beramal ini ibu bapak sama seperti tanaman. Bila dia dijaga dengan baik, dipupuk, disiram, maka dia akan tumbuh dengan baik dan mengeluarkan buah yang baik. Tapi bila tidak dijaga dengan baik, maka dia akan layu, gugur dan bahkan mati. Beramal juga begitu. Amal itu bisa dia berkembang menjadi hebat, tapi dia juga bisa mundur dan bahkan mati. Ada 5 penyakit amal ini yang harus diwaspadai oleh orang-orang yang beramal. Pertama, motif yang tidak ikhlas. Motif yang tidak ikhlas ini akan menjadi penghalang bagi seorang yang beramal untuk terus melakukan hal-hal yang baik ke dalam hidupnya. Karena orang yang tidak ikhlas itu berhentinya cepat. Ketika mereka punya motif selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat motif itu nanti dapat, mereka semangat. Tapi kalau motivasinya itu tidak lagi mereka perolehi, mereka akan berhenti. Karena itu Allah mau setiap orang beramal itu hendaklah ikhlas karenanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, maka kekuatan akan muncul. Sering diceritakan kepada kita bagaimana kehebatan ikhlas dalam beramal itu. Khalid bin Walid itu panglima perang hebat. Kalau orang sudah menyebut kata-kata Khalid atau nama Khalid, itu yang terbayang kehebatan dalam kepemimpinan perang. Tetapi satu ketika dia digantikan oleh Umar bin Khattab dengan Ubaidah bin Jarrah. Padahal waktu itu perang sedang berlangsung. Mereka bukan berada di tengah-tengah masyarakat, tapi di medan perang. Datang satu catatan rupanya dari Umar. Isi catatan itu lebih kurang, Khalid, mohon engkau menyerahkan kepemimpinan perang kepada Ubaidah bin Jarrah. Khalid yang membaca surat itu langsung dia melihat kepada Ubaidah dan dikasihkannya suratnya. Surat dari Umar. Apa isinya? Dia meminta engkau supaya jadi komandan perang ini dan aku mundur. Tidak kelihatan sedikit pun rasa kecil hatinya. Yang justru kecil hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Biasanya kan kalau ada yang seperti ini, tukang congkel kan banyak di sebelah-sebelah itu. Bagaimana? Enggak sakit, enggak wajar begitu. Harusnya ditariknya semua pasukan dulu ke Madinah, baru kemudian engkau diturunkan, naikkan engkau ke atas podium, lalu kemudian dikasihlah piagam penghargaan. Terima kasih sudah berbakti di kemiliteran umat Islam. Eloknya kan begitu, kata tukang congkel. Hati-hati dengan tukang congkel-congkel ini. Tukang congkel itu yang berbahaya. Maka saat itu Khalid berkata, aku berperang bukan untuk Umar, tapi aku berperang untuk Allah.
Kalau sudah berperang untuk Allah, di depan aku tetap berperang untuk Allah. Saat jadi prajurit, aku juga bisa berperang untuk Allah. Dimanapun aku berada, aku bisa berperang untuk Allah. Jadi orang kalau sudah ikhlas itu kekuatannya hebat. Dia tidak akan pernah mundur walaupun godaan banyak. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, itu biasanya tergantung motifnya. Kalau motif beramal itu pujian mertua, saat mertua memuji semangat, ketika tidak dipuji hilang semangatnya. Atau karena kebetulan ada calonnya pergi ke masjid, kok rajin akhir-akhir ini, rupanya ada yang diintainya. Saat yang diintainya itu ada di masjid, dia rajin. Saat tidak, dia pun mundur. Ini sama seperti orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menyebabkan hadis innamal a'malu binniyat itu keluar dari Nabi, itu disebabkan ada kasus, Bapak Ibu. Ada seorang lelaki juga ikut hijrah, tapi ternyata hijrahnya itu disebabkan calonnya hijrah. Jadi orang bertanya-tanya, si fulan hijrah juga Rasulullah, tapi kayaknya tidak ikhlas. Bagaimana kamu ketahui tidak ikhlas? Ada calonnya juga ikut hijrah. Maka Nabi pun akhirnya mengucapkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau dia hijrah karena Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia hijrah karena wanita, maka dia akan menikahinya. Ya, mudah-mudahan sahabat itu menikahi calonnya itu. Ini penyakit pertama biasanya di dalam beramal itu. Yang kedua, penyakit dalam beramal ini, kita cepat sekali merasa cukup. Sudah berapa hari bulan suci Ramadan? 15 hari. Tarawih 15 malam. Sudah pernah Bapak absen? Belum. Maka malam ke-16 ini absen dululah. Kan begitu tuh. Cukuplah, nggak apa-apa. Ini sudah oke dan nih. Hal seperti ini yang membuat kita itu selalu berhenti. Karena kita memahami setiap amal ibadah itu adalah tugas. Kalau kita pahami dia sebagai tugas ibu bapak, maka setelah dikerjakan ya selesai. Kita tidak lagi kepengen untuk menambah, merasa cukup. Padahal amal ibadah itu bukan tugas, tetapi ia bekal. Kan sering disampaikan ustaz-ustaz kita, katanya yutba'ul mayyit salasun, orang yang mati itu akan diantarkan ke kuburannya oleh 3 hal. Pertama oleh ahli keluarganya, kedua oleh harta bendanya, yang ketiga oleh amal ibadahnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Setelah dia dimakamkan, maka 2 yang pertama akan kembali ke rumah, 1 yang tersisa. Yang kembali ke rumah keluarga. Walaupun menangis-menangis dia ketika kita diantar itu, golek-golek sampai pingsan, dia tidak akan mau menunggu kita lebih lama setelah masuk kuburan itu. Apalagi kalau menguburkannya sudah agak sore, dicolek-colek orang, ayo pulang, ini sudah mau malam, hantu banyak di sini. Mereka takut dengan hantu itu, tapi kita diletakkannya di sarang hantu itu, karena sebentar lagi kita juga bakal jadi hantu. Ayo pulang, hilang kalimat-kalimat cinta yang katanya dulu sayang, itu tidak akan nampak lagi. Mereka akan pulang semuanya. Sama sekali. Kalaupun ada mungkin ucapan-ucapan yang membuat kita melambung tinggi dulu waktu muda, kita akan sehidup semati. Cerita saja tuh, takkan pernah ada buktinya. Yang nyatanya bagaimana? 1 hidup, 1 mati. Kalau sudah mati itu namanya hadirin putus seluruh perasaan. Memang kadang-kadang ukurannya beda. Kalau suami yang mati, saya pernah ditanya oleh seorang ustadz dari Rohil dulu, waktu kami pergi ke Surabaya, ada 11 orang diundang dalam tim MUI, saya ikut serta. Jadi dalam perjalanan itu beliau bertanya, Ustadz tahu perbedaan antara istri yang mati dengan suami yang mati? Saya bilang tidak tahu Ustadz. Yang saya tahu kalau suami mati, istri mati, dua-dua tak mongok, tak bernafas.
Beda Ustaz. Apa bedanya? Kalau suami yang mati, katanya itu istri bengkak matanya. Dipakainya daster koyak, dia tidak tahu itu kalau itu koyak daster itu. Membaca Yasin dekat jenazah suaminya, Yasin gak berhenti-berhenti. Mandikannya dia ikut, mengangkatnya kalau bisa dia juga ikut, sampai ke kuburan kalau bisa dia yang memasukkannya. Orang sudah pulang semua, dia masih berdoa di situ, diambil ceret, disiram. Begitu kalau suami yang mati. Tapi kalau istri yang mati, apakah begitu juga? Sama? No, tidak. Kalau sudah istri yang mati, kata beliau lagi, coba Ustadz lihat, pernah tidak ada suami duduk dekat mayat istrinya tuh? Tidak ada. Yang duduk dekat mayat istrinya itu adiknya, keponakannya perempuan, emaknya, saudara-saudara perempuannya lah. Sedangkan suami duduknya di depan rumah di bawah pohon mangga, tempat parkiran. Dipasangnya lah wajah muram seolah-olah bersedih luar biasa tuh. Tapi kenapa dia duduk di situ? Dia melihat semua wanita-wanita yang datang yang membawa beras tuh. Kan ada beras namanya yang dibawa itu. Walaupun cuma 1 tekong tapi kayaknya berat amat begitu. Mengamati itu untuk apa? Untuk menilai kira-kira setelah ini nanti dikuburkan siapa penggantinya di antara yang datang ini. Maka nggak ada istilah sehidup semati, itu cerita saja. Saya punya teman, istrinya meninggal dunia. Kalau ditengok dari puisi yang dibuatnya di Facebook itu 3 tahun bakal tak longgak itu. Tak bangkit 3 tahun, begitu menyedihkannya. Engkau adalah matahariku, tanpamu hidupku akan gelap. Engkau adalah nafasku, tanpamu aku tidak akan mampu bangkit. Mak, ngeri kawan ini. Saya pikir benar. 2 minggu kemudian dia mengupload foto sedang honeymoon dengan madam baru di Turki. Ya sudahlah, habis cepat sekali hilangnya. Maka oleh karena itu jangan berharap bahwa kita akan dicintai selamanya, kecuali dengan cinta Allah. Cinta Allah, ya cinta manusia itu terbatas. Balik mereka. Yang kedua yang balik itu kendaraan kita, harta benda kita. Yang pergi mengantar itu tentu cuma kendaraan, rumah nggak akan ikut. Kalau bisa pula rumah bergerak berarti rumah beroda itu. Yang pergi kendaraan, yang diangsur, yang dicicil, mati-matian kita menyicilnya kemarin ini. Sampai gaji itu kadang-kadang cuma mampir sebentar saja di rekening, sering langsung dia terbang. Tapi ketika kita mati dimasukkan ke dalam ambulan. Ambulan itu Chevrolet, panas pula. Tapi memang selama ini nggak pernah orang mati itu komplain karena ambulan itu panas. Kalau sempat dia komplain, ngeri juga. Kenapa bisa panas begini? Mana AC kalian? Begitu kita sudah dimakamkan, semuanya akan balik. Dan bahkan kendaraan itu pun tidak mau masuk kawasan pekuburan. Jangan dibawa, kotor kali di dalam itu, hari hujan sekarang. Kotor katanya, nggak tahu dia yang akan dikuburkan itu, itulah yang bayar tuh. Oh, begitulah hilangnya kasih sayang. Yang tersisa hanyalah amal ibadah. Inilah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan." Siapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan baik, siapkanlah amal soleh. Ini bekal. Bekal untuk apa? Bekal dalam persidangan, bekal dalam perjalanan panjang, bekal ketika kita melakukan setiap aktivitas akhirat. Dan itu butuh banyak, sangat banyak. Kalau perjalanan kita panjang kan bekal harus banyak. Pergi kita ke Bukit Tinggi, kalau bapak ibu bawa duit 10.000, sampai di Pasar Kampar diturunkan, karena cuma 10.000 bawa bekal. Harus bawa bekal minimal 500.000 baru akan oke sedikit. Ini perjalanan akhirat sangat panjang. Bapak ibu, kata Nabi, jarak antara satu tiupan kepada tiupan yang lain arba'un. Bahasa kitanya arba'un itu 40.
Ditanya kepada Abu Hurairah, apa 40 maksudnya di situ wahai Abu Hurairah? Apakah 40 bulan? Abu Hurairah diam. Apakah 40 tahun? Abu Hurairah juga tidak mau menjawab. Karena andai kata cuma 40 tahun saja, 40 tahun berjalan itu butuh bekal berapa banyak? Apalagi satu hari di dunia sama seperti 1000 tahun di dunia kali 40. Berapa banyak? Ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun berjalan. Berapa bekal yang kita butuhkan? Cukup 500? Cukup 1000? Cukup dengan amal ibadah yang sepele-sepele? Itu sangat berat sekali. Padahal di situ akan ditimbang, akan diberi catatan dan akan menyeberangi sirat. Oleh karena itu rugi sekali orang yang cepat merasa puas. Sayangnya itu pula yang paling banyak menjangkiti orang yang melaksanakan amal ini. Ini penyakit yang kedua. Kemudian penyakit yang ketiga, sering ibadah itu dilakukan dalam bentuk minimalis. Kalau rumah minimalis tipe berapa? Ya saya bertanya Bapak Ibu. Rumah minimalis tipe berapa? Taruhlah kecilnya. Minimalis. Ada memang ibadah yang minimalis? Ada. Salat mau yang sedikit. Sedekah mau yang sedikit. Itu kalau salat jika bisa, andai kata salat tarawih itu ada yang 4 rakaat, maka akan mundur kebanyakan orang kepada 4 rakaat, 8 sudah mulai ditinggalkan. Dulu solat itu 20 rata-rata, kemudian muncul kurang ke 8. Andai kata ada 5, maka akan kurang menjadi 5. Jika ada lagi kurangnya, maka akan dikurang lagi. Kita ini suka mendiskon. Mungkin terbiasa dengan diskon Ramayana, boleh jadi. Jadi suka yang minimalis. Ini solatnya berapa di sini tarawihnya? Hah? Confirm minimalis. Suka dengan minimalis. Jadi kalau kita coba buat yang lebih maksimal sedikit, orang komplain, oh jangan, nanti capek, bagaimana dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dalam bab sedekah, minimalis. Banyak duit di dompet itu selalu diambil yang minimalis. Bergerak kota infak, itu sudah berisi Ustaz belum? Bergerak kota infak, dikeluarkanlah dompet. Dompet itu mengeluarkannya saja sudah susah. Karena dibungkukkan tak bisa, saking banyaknya di dalam itu. Saya tidak tahu apakah duitnya banyak atau kartu ATM-nya yang banyak. Karena kadang-kadang kartu ATM sampai 9 yang berisi 1. Minimal gayanya ada, BNI ada, BRI ada, apa lagi tuh? Semuanya ada, walaupun yang berisi cuman 1. Begitu lewat. Bagian memberi itu selalu minimalis, padahal ada warna cerah merah di situ, ada warna biru, ada warna hijau, tapi nyantolnya tangan tuh selalu kepada yang abu-abu. Entah kenapa paling gemar tangan itu memegang yang abu-abu itu. Kalau di yang merah kayaknya nggak banyak pertimbangan, lewat. Yang biru masih lewat, tapi sudah agak lambat sedikit, lewat. Yang hijau berhenti sebentar, tapi akhirnya lewat. Yang merah, pink, lewat. Agak lambat sedikit. Baru kemudian nyantolnya pada yang abu-abu. Masukkan. Minimalis namanya itu. Ditanya kepadanya berapa? 2000. Apa yang Bapak harapkan dengan 2000 rupiah ini? Masuk surga. Masuk surga dengan harga 2000 rupiah. Wow. Apa namanya? Pernah datang ke Sungai Hijau? Ada tempat main-main anak-anak ini di Sungai Pinang, tak jauh dari sini. Ya, rumah-rumah terbalik itu. Berapa masuknya? Hah? 15. Hah? Masuk rumah terbalik saja 15. Padahal terbalik rumah tu. Sedangkan rumah yang tak terbalik pun kita tak mau masuk. Ini rumah terbalik, bayar masuk 15. Ini mau masuk surga dengan harga 2000 rupiah. Surga mana?
Tapi manusia ini selalu kepengen minimalis begitu, sementara maunya balasannya maksimal. Heran kita. Maka ada satu kritikan dari seorang penulis, kalau saya tengok kebangsaannya, kebangsaan Sumatera Barat. Jadi warga negara Sumatera Barat. Namanya Mara Adil. Ada satu buku kecil dibuatnya dulu, saya baca. Bersedekahlah banyak walaupun tidak ikhlas. Tentu marah kita. Kita yang selama ini berkobar-kobar, beramallah dengan ikhlas. Yang ikhlas itu adalah satu hal kuncinya. Pokoknya kita selamat, ikhlas. Kata beliau, ikhlas inilah yang menyebabkan orang Islam itu selalu bersedekah dengan jumlah yang kecil. Banyak duit di dompet dikeluarkan 2.000 rupiah. Bang, kok cuma 2.000? Yang penting, nah kan itu jadinya. Bukan sedekahnya yang jadi penting, yang pentingnya ikhlas. Walaupun cuma 2.000. Hei, kata beliau, sudah saatnya kita merubah cara pandang. Ikhlas itu tidak kita nafikan, memang penting. Tapi pikir juga dong, apa yang bisa digunakan oleh orang dengan sedekah kecil yang kita beri. Kalau 2.000 rupiah ibu bapak nggak dapat 2 biji bakwan. Bakwan pun sekarang 1.200. Kalau cuma 2.000 berarti 1,5 bakwan. Nggak mau pula tukang jualnya ke kita. Berbeda kata beliau, kalau kita sedekah banyak tidak ikhlas. Lebih baik tak banyak, tapi lebih baik banyak walaupun tak ikhlas daripada sedikit ikhlas. Yang lebih parah lagi, sudahlah sedikit enggak ikhlas pula. Datang peminta sedekah bawa map. Pak, ini pembangunan pondok pesantren. Di mana? Di Jawa Timur. Jauh sekali. Pakai apa kemari? Ya berkendaraan. Apa kendaraannya? Kendaraan umum. Sejak kapan berangkat? 3 bulan yang lalu. Sendiri? Iya. Pondok pesantrennya sudah berdiri? Belum. Loh, kok sudah diminta? Muridnya sudah ada? Udah. Ya katanya belum berdiri tapi muridnya sudah ada. Bagaimana ini? Sudah diceramahi tukang minta itu setengah jam menjawab pertanyaan lebih dahsyat dari interogasi polisi. Keluarlah 2.000 rupiah. Mohon maaf ya, cuman ini ya. Dari tadi kayak dikasih, kan sudah selesai itu. Kenapa dibawa keranjangnya? Ini mau motivasi nih. Ini salah time kita ini sebetulnya nih. Oh, saya tidak katakan tadi kisi-kisi soalnya untuk ceramah ini, makanya mereka tidak tahu. Tapi kalau tahu, itu keranjang itu belum dikeluarkan sebenarnya ukurannya. Setelah saya bicara begini, baru keranjangnya keluar. Atau jangan-jangan ini yang berdiri cari kotak. Karena keranjang sudah penuh. Jadi selalu begitu. Kata beliau, lebih baik kita bersedekah banyak walaupun tidak ikhlas. Minimal sedekah itu bisa digunakan orang. Kalau kita sedekah 200.000 dengan sedekah tidak ikhlas dan sedekah 2.000 ikhlas, mana lebih baik? Mana lebih baik sedekah 200.000 tak ikhlas dengan sedekah 2.000 yang ikhlas? 200.000 yang ikhlas. Ya saya pun mau kalau begitu. Ini perbandingannya 200.000 tidak ikhlas dan 2.000 yang ikhlas. Mana yang lebih baik? Pikir-pikirlah dulu sampai jam 7. Lama betul mempertimbangkannya, masalahnya Ustadz kami justru yang di 2.000 itu yang banyak. Maksudnya jemaah masjid lain, bukan di sini. Di sini tidak. Coba gerakkan sedikit kotak infak itu Pak, apa isinya di dalam tuh? Kalau 200.000 minimal makan anak yatim dari situ siang 20 orang. Tapi kalau 2.000 beli bakwan pun tak dapat. Itu yang beliau lihat. Akhirnya marah saya tadi yang ingin mengkritik buku beliau itu berubah. Oh iya juga ya. Saya melihat dari kanan, beliau melihat dari kiri. Ternyata memang harus ada kadang-kadang motivasi. Ayo. Karena kalau selalu diandalkan ikhlas itu, angkanya selalu 2 dan warnanya abu-abu. Berbuat dengan minimalis, kepengennya maksimalis. Kepengen masuk surga dengan itu. Yang keempat, penyakit dalam beramal itu mudah bosan. Kalau sudah berlalu amal itu agak lama, itu kebosanan muncul. Setan tidak akan tinggal diam. Dia melihat orang beramal itu ibu bapak, setan itu juga tidak main-main.
walaupun katanya disufidat atau dibelenggu di bulan Ramadan ini, kayaknya masih ada juga setannya sedang gentayangan. Itu namanya tanpas, setan lepas. Dialah yang gentayangan kemana-mana, mempengaruhi orang-orang yang beribadah dan mempengaruhi orang-orang yang sama sekali tidak beribadah. Di kipas-kipasnya, capek kan? Capek? Istirahatlah dulu. Capek kan? Dah berapa hari bolak-balik. Enggak apa-apa sekali-sekali. Apalagi hujan di luar. Ia akan seperti itu. Setan itu ibu bapak pandai sekali membujuk dan merayu. Kalimat-kalimatnya indah. Nabi Adam sudah pernah menjadi korban kalimat indah ini. Ketika Allah larang Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu, setan ini datang menyebut seolah-olah dia benar-benar care kepada Adam itu. Ma nahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tahu kenapa Allah larang kalian mendekati pohon itu? Allah tak mau kalian menjadi malaikat atau kalian lama di dalam surga ini. Lalu katanya, inni lakuma laminan nasihin. Aku ini cuma sekadar memberikan nasihat. Kalau kalian ikut silahkan, kalau tidak mau ikut juga enggak apa-apa. Jadi rupanya kalimat seperti ini kalimat setan ini. Aku cuma memberikan nasihat. Kalau kalian ikut boleh, kalau tidak tak apa-apa. Banyak kita temukan di zaman sekarang di kantor-kantor kan begitu tuh. Pak, kalau mau cepat begini, kalau mau lambat begini. Ya saya cuma menasihati bapak saja. Terserah bapak mau pilih yang mana. Itu cuplikan kalimat setan. Memang iblis yang pertama kali menyebutkan itu tuh. Nah, dengan care-nya dia seolah-olah memang benar-benar. Akhirnya jangankan kita, Nabi Adam pun juga bisa layu dibuatnya. Yang tadinya dilarang mendekat malah dimakannya. Akhirnya hilang pakaian surga. Itu juga yang dilakukannya setelah dia dikeluarkan dari surga. Dia berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan anak Adam itu tenang di dalam beribadah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang dari depan untuk mempengaruhinya. Dibuatnya mata mengantuk. Ustadz itu tadi begitu jelas, 15 menit kemudian menghilang dari meja itu. Tak nampak entah di mana-mana posisinya. Rupanya teropongnya yang tertutup. Tidak bisa dari depan, katanya wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Enggak juga dari belakang, wa an aimanihim, enggak bisa juga dari kanan, wa an syama'ilihim. Depan, belakang, kiri, kanan, setan itu tidak akan pernah berhenti. Dia jenis orang yang bekerja keras. Jadi melihat kita sedang beribadah itu sibuk dia tuh. Bagaimana supaya kita mulai bosan. Akhirnya kalau sudah bosan kan mundur sendiri. Ini alamlah yang akan menseleksi kita nanti. Siapa yang akan bertahan sampai di penghujung Ramadan. Tapi kalau dari ukuran saf, terakhir sekali yang tersisa adalah 2 saf. Setuju? Ustadz tahu dari mana? Ya ini. Psikologinya Bapak Ibu ketika kita membuat ini nih, karena biasanya yang datang kemari itu hanyalah dua sab. Tak percaya tanyalah kepada pengurus. Boleh, kalau tidak potong telinga kerbau. Jangan telinga saya masih dipakai. Nanti nggak nyantol, ini macam mana cara meletakkan. Karena selalu cuma 2 sab, akhirnya mereka buat lemnya 2 sab. Inilah nih yang terakhir. Nah, siapa isinya di sini? Ini masih diseleksi oleh alam. Orang-orang yang tidak akan bosan dengan cepat, merekalah yang berdiri di tempat ini. Merekalah yang akan menjadi tampil sebagai pemenangnya. Merekalah orang-orang yang selalu istiqamah, berdiri saat orang sudah mulai duduk, dan pulang, dan mereka tetap saat orang sudah mulai bubar. Tidak sama kata Allah orang-orang yang tetap berdiri dengan orang-orang yang sudah bubar. Kebanyakan manusia Islam itu mudah bosannya. Jadi kalau sudah lama rutinitas itu berjalan, kepengen istirahat. Padahal Allah Ta'ala itu menyebutkan melalui lisan Rasulullah, innallaha la yamal, Allah tidak akan pernah bosan hatta tamallu, sampai kalian bosan. Allah tak akan pernah bosan mendengar kita meminta, sampai kita bosan meminta kepada Allah.
Apapun yang kita minta, mintalah, silahkan. Ya Allah, luluskanlah anak hamba tentara, amin. Ya Allah, berikanlah istri hamba kesehatan, amin. Ya Allah, apa lagi? Allah takkan pernah bosan. Ini sudah berusia 82 tahun, ya Allah, balikkanlah rupa saya kepada 28 tahun. Bosan Allah mendengarnya? Tidak, tapi tidak dikabulkannya. Ada-ada saja nih permintaannya nih. Tapi yang namanya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah bosan dengan ibadah hamba. Hanya hamba itu yang cepat bosan. Jadi Pak Pengurus, mohon ditambah lemnya ini menjadi 2 lagi, ya, agar itu menggambarkan semangat, ya. Karena ini yang di depan ini pun kayaknya sudah mulai pula dipotong-potong di ujung-ujung sana sedikit demi sedikit. Enggak pula penuh lagi bagian sab yang kedua itu. Padahal masih bisa. Atau jangan-jangan memang ada yang bermaksud untuk menguranginya. Tanpa kita sadari, kurang satu orang, kurang 1 orang, tinggal lagi ini. Jadi pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, tuan-tuan, yang berdiri di sab yang pertama ini bukan tanpa bayar, bukan gratis. Allah akan memberikan keutamaan kepadanya. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin masuk surga seperti yang lain. Bagaimana caranya? Kata Nabi, antakuna muazzinan, jadilah engkau tukang azan, sehingga orang-orang datang mendengar suaramu. Hayya 'alas shalah, orang bangun kemudian datang. Ketika orang datang, engkau akan mendapatkan pahala ibadahnya. Sebab itu rajin-rajin azan. Cuman tetap saja 1 orang nanti azan, jangan berebut-rebut pula. Karena saya sebut begini lalu berebut-rebut mau azan. Kalau tidak bisa bagaimana ya Rasulullah? Antakuna imam, kata Nabi. Kalau engkau tidak bisa azan, jadilah engkau imam. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana kalau jadi imam tak bisa? Azan saja tak bisa, jadi imam apa lagi? Jadi imam itu lebih berat, ibu bapak. Kalau tidak cas pemikiran kita saat jadi imam, bisa lupa benda yang sudah ingat, bisa tidak ingat sama sekali ayat yang sudah lazim. Kalau ayat yang lain-lain tak hafal oleh kita, jemaah belakang diam saja. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di ujung tidak hafal, tidak ada yang menyebut, semuanya diam saja menunggu kita mengolahnya. Maka kalau kita rukuk tak ada yang tahu, kalau kita terus pun tak ada yang tahu. Tapi kalau sekiranya yang tidak ingat itu kuliah ayyuhal kafirun, itu lain kesannya itu. Bergetar lutut dibuatnya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini sudah mulai ada ada batuk-batuk di belakang. Enggak selesai. Baru setelah diberitahu selesai. Cuman yang beritahu pula ternyata tidak ikhlas lagi. Lakum dinukum waliyadin. Langsung menggigil lutut imamnya. Karena diberitahu dengan cara seperti itu, kayaknya dia marah betul. Itu kalau sudah menggigil lututnya, rakaat kedua insya Allah dia tidak akan berpanjang-panjang lagi. Alif lam mim. Apa kata yang negur tadi itu? Ma. Imam kau memang cari-cari masalah kau. Kuliah ayyuhal kafirun saja tak selesai, dia baca alif lam mim pula. Dia pikir imam itu akan lanjut. Rupanya langsung ruku dia setelah itu. Allahu akbar. Baru viral kemana-mana. Maka hati-hati dengan kebosanan, karena bosan itu adalah penyakit dalam beramal ibadah. Kemudian yang terakhir, penyakit dalam beramal itu tidak mampu memaknai perbuatan yang sedang dilakukan. Kalau kita lihat cara kita beramal ibadah ini, terutama ibadah salat, maka dalam Islamlah ibadah itu yang paling unik. Orang Kristen kalau dia bersembahyang, dia nyanyi saja, haleluya. Saya tidak tahu nyanyinya apa, pokoknya haleluya saya dengar begitu. Orang Hindu ambil dupa, ya gitu saja. Tapi kita disuruh berdiri, angkat tangan, Allahu Akbar. Kenapa ini mesti diangkat? Mengapa ini mesti dikembang? Kenapa sampai di sini? Harus sampai di sini. Lalu kemudian disuruh ruku, sudah ruku disuruh sujud, naik lagi, bangkit lagi. Apa maknanya itu? Mungkinkah Allah memerintahkan kita untuk sujud itu tanpa makna? Padahal setiap gerakan itu memiliki ucapan.
Maka saat kita naik, Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Allah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Kita barusan tadi. Kapan? Saat kita ruku, kita sebut subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Maha suci engkau yang maha agung. 3 kali diulang. Baru kita naik. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Jadi kalau kita bisa memahami makna itu, maka setiap gerakan itu akan mendatangkan roh kehusyukan. Hanya karena tidak dipahami, akhirnya gerakan itu jadi gerakan kosong. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Apalagi dengan gaya solat. Ada satu pesantren di Facebook itu yang solat tarawihnya cepat itu pesantren mana? Baitus Salam namanya. Cepat sekali solatnya. Amin. Tuan-tuan, setan kalau disuruh solat pun masih lebih lama dari itu. Ini solatnya begitu. Jangan antar anak kita ke pesantren itu, bahaya, menyesatkan itu. Bukan main cepatnya, apa yang mereka kejar. Enggak ada pakai bacaan-bacaan Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allah. Apa bendanya? Jangankan untuk memaknai, membaca pun mereka tidak melakukannya. Ini bukan perbuatan salat ini. Nabi pernah melihat orang salat itu sangat cepat. Apa kata Nabi? Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah kembali, sesungguhnya engkau belum salat, namanya begitu. Salat macam ayam matuk makanan, tek 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 tek. Enggak ada tumak ninanya. Padahal salat itu, kalau engkau salat, kata Nabi, berdirilah hatta tatma'inna qa'iman, hingga engkau tenang dalam keadaan berdiri. Kalau setelah itu rukuklah hatta tatma'inna raki'an, hingga engkau tenang dalam keadaan ruku, dan seterusnya seperti itu. Ketika kita mampu memahami makna ibadah itu, khusyuk akan datang. Tapi kalau tidak, maka khusyuk itu akan hilang. Kalau ibadah itu tidak ada khusyuk, maka dia seperti jasad tanpa roh. Karena khusyuk itu adalah roh dari ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita menghindari dan berhati-hati dengan 5 penyakit yang selalu ada di dalam melaksanakan amal ibadah. Kita simpulkan, ada 5 penyakit yang biasanya ada di dalam beramal. Pertama, belum turun saya lagi dari sini sudah tidak ingat, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu jangan kecewa. Ada analisa baru sekarang. Kalau jemaah itu diajarkan 5, lalu kemudian mereka ingat kelima-limanya, itu berarti jemaah yang tak berilmu itu. Tapi kalau diajarkan 5, lupa 6, semuanya lupa, itu tanda jemaahnya berilmu. Bagaimana? Sudah penuh di dalam, yang baru tak bisa masuk lagi. Jadi diajarkan pun 6, tumpah lagi, dia keluar, nggak ingat sama sekali. Itu tanda berilmu. Itu analisa terbaru. Jadi kalau kita sudah berada di usia-usia seperti ini, persis seperti yang dikatakan pepatah, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Sia-sia dong Ustaz, kami datang kemari, ini sudah capek-capek menahan ngantuk, Ustaz belum juga selesai-selesai. Tidak ada yang sia-sia. Duduk 1 saat di dalam majelis lebih baik daripada solat sunat 70 rakaat dalam 1 malam. Ada yang menyebutkan 100 rakaat dalam 1 malam. Pernah solat 100 rakaat dalam 1 malam? Sekarang sedangkan 20 saja sudah didiskon jadi 8, apalagi 100. Tapi nilai untuk duduk dalam majelis itu sama dengan solat sunat 100 rakaat dalam 1 malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.